Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indofari Channel. Kali ini kita memberikan materi bimbingan dan konseling. Materi kali ini bertemakan kejujuran. Kejujuran membawa kebahagiaan. Dan pastinya kita sudah tahu kan apa itu jujur, bagaimana kita harus bersikap jujur dan sebagainya. Nah, kalau kita masih belum mengetahuinya, perlu kita simak bersama-sama hingga materi ini selesai ya. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar dapat memberikan pemahaman tentang nilai sebuah kejujuran yang akan membawa pada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jadi, jujur ini merupakan salah satu bekal kita untuk sukses di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena jujur ini adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Kalau kita ingin dipercaya, kalau kita ingin dihormati, maka kita harus jujur. Jadi kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat seperti itu. Nah, persepsi jujur merupakan salah satu pendidikan karakter yang penting dan sangat sulit ditanamkan. Kejujuran adalah suatu sikap yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini harus dilandasi dengan kejujuran, karena sekali kita berbohong pasti akan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan berikutnya. Perlu kita garis bawahi, jujur merupakan salah satu pendidikan karakter yang sangat sulit ditanamkan. Kenapa? Karena kalau sejak dini, sejak kecil kita tidak dibiasakan untuk berkata, berbuat, dan bertindak jujur, maka ketika dewasa kita juga akan sulit untuk berlaku dan bertindak secara jujur. Maka dari itu, kepada adik-adik kita, kepada anak didik kita, kepada teman kita, kepada diri kita sendiri ya teman, ketika kita sudah berkeluarga, kepada putra-putri kita, mari kita terapkan jujur ini terlebih dahulu sejak dini, sehingga nanti ketika dewasa sudah terbiasa dengan perbuatan dan perkataan jujur seperti itu. Nah, di depan masyarakat pun jujur adalah sikap yang paling penting, dan juga di agama, karena tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan pengikutnya atau umatnya untuk bersikap berbohong atau tidak jujur. Kemudian segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini harus dilandasi dengan kejujuran. Sekali kita berbohong, pasti kita akan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan berikutnya. Oke. Pengertian jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulus, tidak culas, dan lurus hati. Jujur terbagi tiga, yaitu jujur dalam berucap, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertindak. Nah, jujur ini ada tiga ya, yaitu jujur dalam ucapan ya atau perkataan, kemudian jujur dalam niat atau dalam hati, dan jujur dalam bertindak. Jujur dalam berucapan seperti kita ketahui, kita berbohong, kita mengatakan tidak sebenarnya, itu adalah jujur dalam berucap. Kita itu berarti jujur dalam berucap. Kemudian jujur dalam niat, kita melakukan suatu pekerjaan karena niat beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jujur dalam bertindak, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan perkataan kita, harus lurus dengan hati kita. Nah, kita bisa melihat contoh ilustrasi gambar di bawah ini. Ini ada dua orang yang sedang bercakap-cakap, kemudian salah satunya memberikan amplop dari bawah meja dan satunya akan menerima. Sudah paham kalian tentang gambar ini? Ya, gambar apa ini? Ya, ini seperti gambar KKN ya. Salah satunya adalah suap seperti ini. Mungkin ini sedang memberikan uang, kemudian
Yang satunya adalah seorang pejabat ya, yang jabatannya tinggi dan dia menginginkan jabatan di perusahaannya atau bagaimana seperti itu. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Di pasar pun ada pedagang yang mencurangi timbangannya. Kemudian ada seorang siswa yang menyontek ketika ulangan. Nah, pernah kalian seperti itu? Kemudian ada juga tidak adil ya, seorang ayah atau ibu tidak adil pada anaknya, itu juga suatu perbuatan yang tidak jujur, karena tidak adil, itu tidak lurus hati, tidak tulus ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya nih, alasan mengapa harus jujur. Yang pertama, tidak akan terperangkap dalam kebohongan jika jujur. Yang kedua, jujur berarti tidak ada orang lain yang akan disalahkan atas perbuatanmu. Yang ketiga, berkata jujur memberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Yang keempat, jujur menjadikan hati merasa tenang. Dan yang kelima, jujur membuat orang yang kita sayangi lebih percaya dan hormat kepada kita, seperti itu. Jadi kalau kita yang dipercaya orang dan orang lain menghormati kita, maka kita harus jujur. Dan jika ingin hati kita merasa tenang, kita juga harus jujur. Nah, kemudian nih, kiat-kiat untuk dapat terus menjaga kejujuran. Yang pertama, mencari teman yang jujur dan menghindari teman yang buruk. Yang kedua, mencari lingkungan yang jujur dan menghindari lingkungan yang buruk. Yang ketiga, selalu mengingat dampak buruk dari tidak jujur. Yang keempat, selalu mengingat Tuhan. Seperti ini ya. Speak truth atau berkata apa adanya, berkata tentang kebenaran. Yang paling penting ini ya, nomor 4 ini, selalu mengingat Tuhan. Kenapa? Karena dimanapun kita berada dan kapanpun kita melakukan aktivitas, Tuhan pasti selalu mengetahui gerak-gerik kita. Dan sebagaimana di agama Islam, bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh dua malaikat, malaikat roket dan malaikat atid. Mereka lah yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Jika perbuatan kita baik, maka juga akan dicatat. Apalagi perbuatan kita buruk, maka juga akan dicatat. Dan nanti kelak di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan ketika kita tidak jujur di dunia pun kita juga akan menanggung akibatnya juga sebelum nanti di akhirat. Oke, baik, untuk games atau ice breaking pada materi kali ini, silahkan kalian kerjakan tes kepribadian part 2 ya di channel Indovari channel. Nanti silahkan kalian cari tes kepribadian part 2, silahkan kalian kerjakan. Disitu ada 12 soal atau pernyataan, silahkan kalian kerjakan. Kemudian nanti tuliskan di kolom komentar nama, kelas, absen, dan poin yang kalian dapatkan. Seperti contohnya ya, nama Salsabila Putri, kelas 7 Tafid, absen 30, poinnya 480. Yang bawahnya ada tanggapannya. Dari video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan, atau dari video tersebut kita dapat mengambil manfaat apa, seperti itu. Selain itu, kalian juga bisa memberikan kritik dan saran untuk kami agar nanti kita bisa memberikan tes kepribadian lagi atau games-games lain lagi yang lebih baik. Kemudian untuk materi kali ini kita mengadakan kegiatan peserta didik atau activity peserta didik, yaitu mengakui kesalahan sendiri dan memulai untuk jujur. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, dan salah satu kesalahan kita adalah berniat berkata atau bahkan berbuat tidak jujur. Silahkan tuliskan di kolom komentar kesalahan yang pernah kalian lakukan dan solusi apa yang kalian lakukan agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Seperti yang kalian lihat di gambar samping ini ada ilustrasi seorang anak yang sedang apa ini? Ya, seorang anak yang sedang menyontek ya, seorang anak yang sedang menyontek lembar catatannya dari bawah laci mejanya, seperti itu. Itu adalah salah satu perbuatan tidak jujur. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar jika kalian pernah melakukan seperti ini. Saya pernah menyontek ketika kelas 6 SD atau kelas 6 MI ketika ulangan matematika. Saya lupa rumusnya. Dan solusi apa yang kalian lakukan agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi? Agar saya tidak menyontek lagi, maka saya harus belajar dengan tekun dan rajin agar bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik tanpa harus menyontek. Oke, itu ya salah satu contoh
kesalahan yang pernah dilakukan dan solusi yang akan dilakukan agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Oke, seperti itu anak-anak, materi kali ini tentang kejujuran membawa kebahagiaan. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, like, kemudian share jika video ini bermanfaat, dan subscribe agar channel ini cepat berkembang dan kita lebih semangat lagi memberikan materi-materi yang bermanfaat lainnya. Terima kasih, sekian, ada kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.